A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya Mat Teji Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang like, yang like jempol itu dan share-nya atau yang dibagikan. Terima kasih saya ucapkan banyak. Tanpa Anda, insya Allah saya mungkin nggak ada artinya sama sekali. Tanpa saudara-saudaraku sekalian, saya nggak ada apa-apanya, tak berarti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lur, tentang apa ya? Tentang sepak terjangnya Zatro Piningit waktu memasuki alam lain, ya kan. Alam lain itu beliau, ya kan, yang sering beliau lakukan itu pertama kali beliau langsung memasuki area pasar, ya kan. Sebagaimana kita ketahui, pasar itu tempatnya maksiat. Maksudnya maksiat itu tempat jual beli, ya kan, yang banyak setannya atau apa-apanya, ya kan. Pasar itu seperti itu. Terus beliau memasuki alam, ya kan, dan pertama kali beliau masuk di tempat pasar itu, ini alam lain loh ya. Di alam lain bentuknya seperti hampir seperti manusia, bentuknya itu, tubuhnya ya kan, hampir sama. Cuma yang terlihat oleh Zatro Piningit itu telinganya itu panjang ke atas, ya kan. Panjang ke atas, dahinya itu juga tinggi, agak ke atas juga seperti itu. Matanya juga menyipit ke kanan ataupun ke kiri. Hidungnya itu agak ke bawah seperti itu, mancung tapi itu dilewer apa ke bawah seperti itu. Dagunya juga macam-macam, hampir sama seperti manusia. Tinggi badannya hampir sama seperti itu, hampir sama, tapi rata-rata lebih tinggi dan lebih besar dari postur tubuh manusia pada umumnya. Beliau memasuki di situ, ya kan, alam itu. Ada apa yang mengetahui kehadiran beliau seperti itu. Soalnya kan baik fisik maupun ciri-cirinya beliau itu kan aneh itu loh bagi mereka seperti itu. Dan mereka tahu ini umat manusia, ini kok bisa masuk ke alam sini kan, seperti itu. Itu insya Allah seperti diketahui, ya kan, beliau memasuki alam itu kan kehendak Allah kan, seperti itu, membenahi, ya kan, membenahi alam di situ. Karena di situ tuh banyak terdapat kezoliman, ya kan, rata-rata. Bahkan, ya kan, insya Allah di situ itu, ya kan, para penduduknya itu nggak mempercayai Tuhannya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan mereka itu, siapa, nggak percaya sama sekali, dan nggak ada Tuhan seperti itu. Jadi ya lakunya seperti orang zaman dahulu seperti itu. Tapi ada sebagian kecil, nah itu terlihat ada sebuah musola di sana. Nah, musolanya tentu beda seperti kita, seperti bukan terbuat dari tembok atau dari apa, tapi rata-rata di alam itu mengambang. Nah, mengambang beda dengan di sini di dunia, ya kan, mengambang di atas permukaan lah, seperti itu. Semuanya di atas permukaan, nggak nempel ke daratan, enggak. Itu maju lur, seperti itu. Seperti ada kereta maju di sana, itu teknologi maju sekali. Bahkan handphone itu nggak ada handphone. Tapi kalau ingin menghubungi seseorang, langsung tiba-tiba ada di depannya seperti visual atau apa seperti itu. Rata-rata tubuh mereka itu berminyak seperti itu. Kalau ingin berminyak kering, mereka itu harus berjemur seperti itu.
Setelah ya kan ada beberapa musola ya kan di sana dan memperbaiki di satu desa ya kan. Nah, itu musola itu hampir hancur seperti itu. Mereka tahu ya kan dari waktu Kanjeng Nabi yang apa apa yang menyiarkan syiar agama Islam, terus kan ada makhluk lain yang menguping atau mendengar, curi dengar seperti itu. Mereka lalu beriman, ada yang beriman dan jadi Islam. Di alam situ ya memang demikian sama, yaitu tadi mereka sudah menolak seperti itu. Nggak ada sama sekali lah kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang menciptakan. Hanya dalam satu kampung itu yang tersisa dalam satu alam sana ya toh, itu aslinya nggak seberapa luas sih alamnya, nggak seberapa luas, tapi dikatakan luas ya luas, dikatakan enggak ya enggak. Soalnya kan Allah menciptakan berbagai macam alam dengan luasnya juga nggak semuanya lah sama luasnya itu, seperti itu. Nah, beliau dalam di musola itu ada 2 orang yang tersisa. Sebetulnya 3 orang, tapi yang 1 orang meninggal kemarin katanya terkena, yaitu tadi karena sholat waktu sholat di tengah di pinggir jalan gitu loh, terus ada yang menyerempet seperti itu, menyerempet atau kendaraan atau ceritanya loh, yang salah satu di antara mereka 2 orang itu. Setelah satu ingin disuruh sholat gitu, dan yang 2 orang itu jadi makmum, beda lur, setiap melangkah orang itu makhluk itu ya kan seperti ada yang menetes itu loh, yaitu berminyak itu tadi loh, rata-rata itu kayak seperti itu. Tubuh mereka itu selalu berminyak, kalau yang nggak berminyak yaitu tadi berjemur ya. Nah, setelah selesai sholat, baru itu diserbu. Ternyata kehadiran Satropin ini diketahui oleh pihak kerajaan atau raja di sana ya kan. Maka terjadilah pertempuran, walaupun sebelumnya Satropin ini menghindari gitu loh. Mereka kan beliau kan datang dengan damai dan menegakkan Islam seperti semula ya kan, seperti itu. Ternyata ini lur, insya Allah alam ini ya kan itu sudah ada generasi terakhir, yaitu Azazil itu atau iblis yang sekarang ini ya kan. Setelah diberi pengarahan oleh Satropin ini dan mengajak damai, itu nggak mau, tetap mau dibunuh. Itu terjadilah pertempuran dan 2 orang tadi yang Islam terakhir yang di kampung itu meninggal. Terus ya gimana lagi ya kan? Ya dengan mudah kan Satropin ini mengalahkan, walaupun pasukannya sebanyak itu. Banyak loh pertama itu. Mereka tahu kekuatan orang yang datang itu bukan orang sembarangan. Soalnya kok bisa masuk ke alam sini ya kan? Belum pernah masuk ke alam mereka, katanya mereka. Belum pernah memasuki alam mereka. Tapi ternyata ada 1 orang bisa gitu loh, makanya dikerahkan pasukan banyak seperti itu. Dengan mudahnya Satropin ini kan bisa mampu mengatasi ya kan. Setelah beberapa orang menyerah dan melarikan diri dan melaporkan ke kerajaan seperti itu, maka dilaporkan. Setelah itu maka mengarahkan, termasuk rajanya juga itu ikut turun ya kan, turun untuk menghabisi Satropin ini. Tentu saja demikian banyaknya ya Satropin ingin mengeluarkan ilmunya tadi itu yang kemarin saya ceritakan. Kalau pasukan itu 10.000, beliau ini bisa jadi 10.000 juga seperti itu. Bahkan 10.000 itu satu persatu ilmunya itu waduh nggak bisa ditandingi oleh 10 orang atau 20 orang ya kan. Hancur mereka itu loh, hancur hampir. Soalnya Satropin ini sudah diperingatkan oleh Satropin ini bahwa beliau ini ada tugas seperti itu untuk menyampaikan risalah seperti itu, menyampaikan menegakkan Islam kembali di sana, tapi mereka menolaknya dengan kata-kata yang sombong dan menghina ya kan, seperti itu. Jadi kesabaran Satropin ini nggak ada batasnya.
apalagi menghina ya kan, menghina nabinya ya Rasulullah. Baru dia memuncak amarahnya. Setelah itu rajanya itu kabur, nggak mampu, nggak kuat. Tapi raja ini meminta bantuan alam lain, ya kan? Meminta bantuan alam lain, oleh satrap ini ditutup. Jadi makhluk lain yang ingin masuk itu nggak bisa masuk. Soalnya apa? Ini setelah oleh satrap ini ditutup, terus orang-orang yang Islam itu ya kan yang berlindung di belakang Satrap Piningit dipindahkan oleh beliau dengan mudah di alam lain, sudah disediakan tempatnya seperti itu. Dengan satu kali doa atau ketipan mata beliau itu keluar dari alam itu dan langsung meledaklah alam itu lur. Semuanya yang ada di alam itu hancur. Alam itu lur, bukan manusia atau penduduknya, alamnya dihancurkan. Satrap ini itu mampu menghancurkan, karena beliau itu sangat murka, karena yang beliau itu menghina Rasulullah Kanjeng Nabi ya, yang menyiarkan waktu itu dalam khotbah ceramahnya ada yang memasuki bangsa lain, bangsa jin itu gitu loh. Dengan mudahnya satu ketipan mata maka hancurlah alam itu. Sampai tahu hancurnya alam itu seperti apa lur? Insya Allah seperti apa ya? Gini, seperti katakanlah contoh kertas kalau diangkat ke atas jangan di bawah, taruh di bawah, di atas terus dibakar, seperti itu ya, hampir mirip seperti itulah. Tapi ya itu tadi merambatnya, hancurnya itu, tapi bukan dengan kehancuran atau api, mengeluarkan api, enggak. Tiba-tiba ya hancur lah. Seperti apa? Saya nggak bisa gambarkan, sulit ini. Ya Allah, bukan mengeluarkan api waktu hancurnya itu, lenyap, seperti itu. Lenyapnya ini seperti apa ya? Sekejap, bleng gitu tok suaranya. Sudah hancur alam itu. Kan banyak itu kan alam-alam yang minta bantuan dari alam jin, alam-alam lain, tapi ditutup oleh Satrap Piningit, alam itu nggak bisa memasuki, seperti itu. Banyak lagi lur ini lur yang saya ceritakan nanti ini tentang penghancuran beliau, bahkan yang mampu beliau untuk menghancurkan suatu alam ya kan. Kemampuan beliau itu bisa menghancurkan alam. Bagi lur sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe-nya, agar saya bisa mengungkap semua insya Allah tentang Satrap Piningit ini lagi. Sekalian juga mampir beli bensinnya juga habis, tinggal 2 strip. Oh iya, ini sudah maghrib, berarti pomnya ini tutup lur. Hebat kan pom di sini nih, jika waktu maghrib atau waktu adzan pom Febo ini tutup untuk sholat ya. Ini kan saya barusan pulang ini dari kerja. Baik lur, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Insya Allah besok sambung lagi. Seperti itu lur. Tentang yang menghancurkan alam Satrap ini, yang mampu menghancurkan itu lur, tadi banyak lur yang beliau hancurkan, seperti alam-alam lain beliau mampu, seperti itu. Beliau sangat mampu, itu kan tentu oleh Allah kan, sebelumnya kan diberi petunjuk ya kan, seperti itu. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.